Karena dia nggak pegang barang, dia nggak tahu stok. Ya, jarang sekali supplier itu punya sistem yang baik dalam menginformasi barang-barang mana yang kosong atau barang-barang mana mungkin yang masuk lagi setelah kosong. Halo teman-teman Om Botak, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Cerita Om Botak. Ya, hari ini kita akan bahas satu hal yang menarik banget ya. Teman-teman pasti udah selama ini bingung ya, apa sih sebenarnya reseller ya, apa itu dropshipper, apa itu brand owner, apa sih bedanya, apa term-term berikut ya. Ini kayaknya orang-orang di lain tuh pengen sering salah ya, dan kita pengen benerin ya, kita pengen supaya teman-teman tuh tahu ya bedanya apa dan bagaimana untuk menjadi reseller atau dropshipper. Nah, sebelum kita mulai untuk jelasin lebih lanjut, jangan lupa teman-teman buat subscribe ke channel Cerita Om Botak, nyalakan loncengnya supaya ketika teman-teman subscribe ya, teman-teman bakalan dapat ilmu baru setiap minggu yang tentunya kita di sini fokus banget untuk bantu teman-teman supaya teman-teman menjadi seller online yang lebih baik lagi di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lainnya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Kita mulai dari apa sih sebenarnya dropshipping atau biasa disebut dropshipper, itu orangnya ya. Ini istilah dari bahasa Inggris sebenarnya. Nah, dropshipper itu adalah orang yang berjualan gambar yang nggak pegang barangnya sama sekali. Hah? Bisa ya? Ya bisa ya. Jadi misalnya nih ya, kita sebut ada toko, misalnya si Sony ya. Si Sony itu punya toko namanya Sony Shop ya. Dia pengen buat toko online, katanya keren buat toko online, dia bisa berjualan tanpa modal, dia jadi buat buka toko namanya Sony Shop. Nah, si Sony Shop ini pesan ke Om Botak Shop ya, tokonya Om Botak. Om Botak Shop bilang, "Om, saya minta izin dong untuk jualin barang Om." "Boleh Son." "Ya, boleh Son, silakan. Kamu tinggal ngambil gambar saya aja, kamu copy paste ya, kamu sebar di marketplace, kamu jualin ya, harga bebas ya. Tapi harga dari saya sesuai sama yang ada di marketplace, kamu tinggal naikin sendiri. Silakan ya, kamu ambil margin sendiri, saya udah kasih restu." Nah, jadilah Sony itu dropshipper dari tokonya Om Botak Shop ya, Sony Shop. Nah, Sony Shop ini melakukan penawaran dari Facebook juga, dia Instagram juga, tapi dia juga jualan di Tokopedia sama Shopee. Nah, ketika dia sudah mendapatkan membeli, barangnya menarik nih ya, dari payungnya Om Botak menarik, dari jas hujannya Om Botak menarik, bukan Om Botak, maksudnya dari Sony Shop ini menarik, padahal itu barangnya Om Botak. Nah, dia konsumen bayar ya, ada transaksi. Dan ketika ada transaksi, si Sony ini dia langsung bilang, "Om Botak, tolong dong kirimin barangnya, tapi pakai nama saya ya, pakai nama saya." Dan Om Botak kirim barangnya set ke pembeli pakai nama Sony Shop, bukan Om Botak. Nah, teman-teman, itu adalah yang dinamakan dropshipper atau skema dropship. Jadi Sony ini pertama, dia nggak pegang barang, dia nggak packing, bukan dia yang kirim juga, dia hanya jualan gambar ya. Sony Shop hanya jualan gambar. Ketika ada orderan masuk, dia minta ke supplier atau di sini adalah Om Botak untuk mengirimkan barangnya langsung ke customer tanpa lewat Sony lagi. Dan Sony akan mengambil margin dari harga jual ke harga beli ke Om Botak Shop, dan itu disebut keuntungan dari seorang dropshipper. Nah, mari kita bahas plus minusnya dropshipping dan reseller nanti ya. Kalau dropshipping, jadi dropshipper itu pertama, karena dia nggak pegang barang, dia nggak tahu stok ya. Jarang sekali supplier itu punya sistem yang baik dalam menginformasi barang-barang mana yang kosong atau barang-barang mana mungkin yang masuk lagi setelah kosong. Itu jarang sekali. Jadi biasanya kita kalau dropshipper itu laku ketika barang-barang dari supplier kosong. Jadi iklannya supplier semuanya mati, dropshipper dapat orderan. Nah, ketika dia orderan, cilakalah ya, supplier barangnya kosong. Jadi harus cancel pesanan juga. Jadi itu nggak baik. Tapi memang itu kekurangannya dropshipper.
ketika ada orderan itu seringkali ketika barangnya supplier kosong. Ya, jadi itu pertama kelemahannya. Kedua kelemahannya, karena bukan dropshipper yang kirim barang, dia nggak bisa menentukan service level dari kiriman itu sendiri. Service levelnya di sini ketika supplier sibuk, ya lagi rame pesanan dan pesanannya harus tertunda 1 hari, dropshipper ini nggak bisa tahu kondisinya. Seringkali dia harus memberikan janji-janji palsu, padahal dia nggak bisa pegang karena itu di luar kuasa dia, barangnya bukan dia yang pegang. Ya jadi seringkali pesanannya mungkin ada keterlambatan atau cara packingnya, ya misalnya supplier yang kurang profesional, packingnya asal-asalan sehingga sampai di tempat tujuan barangnya pecah, rusak dan lain-lain. Itu di luar kendala dari dropshipper. Jadi itu 2 kelemahan menurut saya fatal banget buat dropshipper ya. Tapi plusnya ini, dropshipper ini tanpa modal yang besar. Ya mungkin perlu modal karena dia berjualan di marketplace, sehingga dia perlu nalangin dulu ya sebelum transaksi berakhir, dia perlu nalangin. Tapi biasanya di bawah 1 juta itu biasanya udah cukup buat perputaran ya. Mungkin yang orderannya nggak terlalu rame, mungkin beberapa transaksi setiap hari itu udah bisa cukup buat muter ya. Lama-lama nanti kita gulung makin banyak, tapi modalnya relatif kecil. Dan yang kedua, nggak ada resiko stok mati karena dia nggak stok barang ya, nggak stok barang. Misalnya fashionnya, trennya berubah, dia nggak ada stok mati. Jadi itu 2 poin ya untuk kekurangan sama kelebihan jadi dropshipper ya. Dan setelah ini mari kita bahas mengenai reseller. Nah, jadi dropshipper udah paham ya teman-teman ya. Kalau belum paham nanti ulang lagi videonya dari awal ya. Sampai paham pokoknya nonton berulang-ulang. Tapi sampai di sini kalau buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat update terbaru ya yang kita akan update secara mingguan untuk teman-teman yang mau belajar berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lainnya. Oke, mengenai reseller, apa sih bedanya sama dropshipper? Nah, ini menarik nih ya. Reseller ini beda sama dropshipper ya. Dia membeli barang dari supplier untuk dijadikan stok ya. Nah, keunggulannya apabila membeli barang tentunya dikasih diskon ya. Jadi beli barang tapi lebih murah. Nah, ini keunggulannya nih. Harga yang didapatkan oleh reseller karena dia beli stok putus biasanya lebih murah. Kalau nggak lebih murah, coba nego ya. Biasanya kalau kita beli barang bisa pakai cashback. Kalau di Tokopedia, Shopee lain kan bisa dapat 5% cashback ya. Teman-teman juga bisa manfaatkan ongkir yang lebih murah ya, pakai ongkir kargo dan lain-lain. Dan kalau tahu lokasi dari suppliernya bisa belanja offline ya. Intinya karena kita membeli untuk stok sendiri, kadang-kadang dalam jumlah grosir kita bisa mendapatkan stok lebih murah. Nah, jadi stoknya sekarang sudah bukan di supplier lagi, tapi di reseller ya. Sony Shop udah jadi pedagang ya, udah punya barang sendiri, dia bisa pegang barangnya. Dan ketika dia menjual ke pembeli, ke konsumen, Sony Shop yang mengirim barangnya sendiri. Jadi sudah bukan dari suppliernya lagi Om Botak ya. Dia beli jas hujan dari Om Botak, dia dikasih diskon sama Om Botak karena dia belinya grosir. Sekarang Sony Shop pegang barangnya, dan ketika ada pembeli mau beli, Sony Shop akan kirim sendiri. Dia tahu stok yang ready yang mana karena stoknya stok sendiri. Sony Shop juga bisa custom packingannya supaya packingannya tuh bisa lucu-lucu ya, nanti bisa viral di TikTok karena Sony Shop tuh kreatif banget, bisa punya packingan yang lucu-lucu, gemes ya. Jadi pembeli itu suka ya karena Sony Shop tuh pinter banget buat packing yang menarik kepada konsumennya, happy. Nah, jadi ya reseller ini plus minusnya ya. Tadi kita udah bahas plus minus dari dropshipper, sekarang reseller plus minusnya. Pertama, plusnya dulu pertama, harganya lebih murah. Ya, harga lebih murah. Ya, yang kedua, dia karena ada stok bisa kasih servis yang lebih bagus dari packingan sama dari selain packingan dari pelayanan juga. Karena ketika dia bilang iya, dia tahu stoknya seperti apa karena dia nyetok sendiri Sony Shop ya. Tapi minusnya, modalnya lebih besar daripada dropshipper ya. Kalau dropshipper mungkin kurang dari 1 juta bisa, kalau reseller ya di atasnya ya, tapi 5-10 juta harusnya udah cukup untuk jalanin bisnis ini ya. Tapi perlu modal ya, teman-teman, perlu modal yang lebih besar ya.
Minus yang kedua mungkin karena ada stok, ya. Ada resiko untuk stok mati, ya. Tapi stok matinya mungkin sesuai dengan jumlah produk yang dibeli dari 5 sampai 10 juta itu. Nah, jadi itu dua keuntungan dari reseller dan juga dua kekurangan dari reseller. Ya, kita akan membahas istilah nomor 3 ya. Jadi dropshipper, reseller, dan yang ketiga apa teman-teman bisa tebak? Ya, brand owner ya. Tapi sampai di sini kalau teman-teman masih belum subscribe itu kelewatan namanya ya. Kita udah kasih ilmu banyak-banyak ya, tolong subscribe lah guys ya. Ini kita ngambil subscriber sih. Tolong subscribe supaya Om Botak tuh makin semangat buat konten-konten berkualitas kayak gini ya. Nah, brand owner ya. Brand owner ini juga ada kekurangan sama kelebihannya ya. Nah, kalian tahu kalau misalnya official store ya, Shopee Mall, semua yang ada kata mall-mall itu yang brandnya keren ya, seperti brand Om Botak kita juga sudah di official store guys ya. Jadi kalau kalian lihat di Tokopedia ada Om Botak official store, itu keren banget, brandnya keren banget. Nah, ini adalah nilai jual karena namanya official store, namanya di Shopee Mall ya. Kita ini bisa mendapatkan traffic yang lebih. Ya, karena dari Tokopedia, Shopee itu memang suka ya brand-brand yang sudah terkenal ya, brand-brand yang mereka rasa ini original, brand-brand karya anak bangsa ya. Jadi mereka ini suka dan akan dikasih traffic yang gede ya, traffic yang lebih, dikasih garansi ya, kalau palsu 100% mau kembali, kira-kira seperti itu. Jadi kalau jadi brand owner ini bisa, dan plusnya lagi harga jual juga bisa lebih tinggi dan tentunya profit lebih tinggi daripada jadi reseller. Kenapa ya? Kita yang produksi ya. Dari awal sampai akhir kita yang produksi, brandnya kita sendiri ya suka-suka ya kan. Harga jualnya suka-suka ya. Terus juga produknya mau apa juga suka-suka kita, asalkan laku ya. Kalau kita suka-suka jualnya, harga kemahalan nggak laku ya nggak usah ngomong ya. Yang penting kita laku dulu ya. Tapi secara umum ini secara profit tuh lebih besar. Ya, jadi teman-teman kalau mau auto kaya, ya jadilah brand owner yang brandnya laku ya. Jadilah brand owner yang brandnya laku ya. Dan yang ketiga adalah sustainable ya. Sustainable apa ya? Ini artinya dari bahasa Jawa sustainable ya. Artinya apa ya? Bahasa Jawa sustainable. Artinya produk ini bisa panjang. Nah, ini istilah bahasanya bisa panjang ya. Sustainable dari bahasa Jawa artinya bisa panjang. Panjangnya gimana? Panjangnya karena ini brand kita sendiri ya, kita bisnis bisa panjang karena selama kita menjadi agen atau distributor atau reseller dari brand orang. Kalau orang tersebut nggak seneng sama kita ya, misalnya kita jualan banyak banget ya, sukses ya, tiba-tiba dia nggak seneng ya. Kenapa? Ya dia masuk online juga nih guys ya, dia lihat kita menjadi ancaman, akhirnya dia bisa nge-cut kita kapan aja ya. Ini true story ya, Om Botak juga pernah ngalamin ini, jadi true story guys ya. Jadi yang paling aman itu adalah sebagai pemilik brand ya. Nah, ini adalah 3 kelebihan ya. Harga jualnya bisa tinggi, profit tinggi, official store juga bisa masuk karena kita udah punya haki dan segala macam. Dan ketiga adalah sustainable ya. Tapi juga kita akan bahas sisi minusnya daripada brand owner ya. Yang pertama, brand owner itu modalnya besar ya. Biasa 5-10 juta udah nggak cukup buat jadi brand owner. Karena kalau kita reseller ya, misalnya kita beli barang dari brand owner, biasanya kita belinya ya 1-2 lusin itu kita udah bisa nyetok ya. Tapi kalau brand owner mau buat brand sendiri, biasa kena minimum kuantitinya ya. Kena minimum misalnya harus 1000-an ya, atau misalnya harus menyiapkan ya belum keluar dari pabrik kita udah harus bayar itu barang ya. Sedangkan kalau reseller kadang masih dikasih tempo. Jadi modalnya itu terlalu besar ya. Biasanya 50 juta juga kadang nggak cukup ya. Jadi teman-teman siap-siap kalau brand owner ini ya, itu harus menyiapkan modal yang lebih besar. Nah, yang kedua, brand development itu perlu banyak effortnya ya. Karena suatu brand untuk berhasil itu memang nggak mudah ya. Apalagi zaman sekarang banyak banget orang yang bikin brand sendiri ya, artis-artis yang bikin brand tentunya ya, KOL yang bikin brand ya. Gimana caranya kita bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah terkenal? Itu tentunya perlu waktu, perlu konsisten ya, perlu dibuat viral dulu, dan itu gak mudah ya. Tapi bukan berarti mustahil guys ya. Jadi ini perlu komitmen ya. Dan yang ketiga ya, tadi modalnya gede ya, brand development-nya juga perlu effort yang besar kalau jadi ya. Yang ketiga, resiko stok mati gede ya. Resikonya paling besar dibandingin dropshipper yang ada stok, reseller yang stoknya sedikit-sedikit.
brand owner stoknya bisa ratusan, bisa ribuan ya. Teman-teman tahu kalau pasang brand itu nggak mudah ya, maksudnya perlu stok yang banyak juga, dan kita waktu bikin barangnya itu kadang nggak tahu barang ini bakalan mati atau laku ya. Kadang kita rasanya udah pede banget nih, ini kayak gue demen banget, udah tes bakalan laku, ternyata nggak laku ya. Itu resiko ya, tapi untungnya gede guys. Jadi namanya dalam dunia bisnis itu selalu gitu, high risk high return ya, low risk low return ya. Kita brand owner, kita bicara soal high risk high return. Nah, sekian perbedaan daripada 3 ya, dropshipper, reseller, sama brand owner. Dan semoga tips dan ilmu ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya doakan yang nonton ini semua jadi brand owner suatu saat, punya Shopee Mall, official store di Tokopedia, dan last mall juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Om Botak supaya kalian selalu update ilmu-ilmu terbaru dari dunia marketplace dan menjadi top seller yang andal. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.